Ya halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tahu cara agar Google Chrome tidak lemot dan lancar pada PC dan laptop. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Oke, jadi video ini merupakan versi fullnya. Jadi kemungkinan untuk durasi video kali ini akan sedikit panjang. Oke, jadi di sini kita langsung aja. Jadi pertama-tama, di sini kita perlu setting terlebih dahulu di dalam Google Chrome. Jadi kalian bisa langsung aja buka Google Chrome-nya terlebih dahulu. Nah, jika sudah kebuka, di sini yang pengen kita setting terlebih dahulu adalah bagian halaman depan Google Chrome. Jadi kalau kalian tahu, halaman depan Google Chrome ini bisa kalian ganti. Dan ini akan berpengaruh pada performa Google Chrome juga. Jadi cara menggantinya, di sini kalian bisa pergi ke kanan pojok bawah, yaitu ke Customize Chrome. Kemudian di sini kalian bisa ganti untuk temanya, guys. Nah, kalau saran dari gua, mending kalian matiin semua agar tidak terlalu ini mempengaruhi efek performa pada Google Chrome-nya, tapi ini disesuaikan dengan kenyamanan kalian. Kalau gua di sini pilihnya warna hitam, kemudian udah seperti ini doang, jadi hanya tampilan Google dan menu pencariannya doang. Nah, kemudian kalau sudah selesai, kalian bisa langsung ke kanan pojok atas, ke 3 titik ini, lalu kalian bisa pergi ke Help, lalu pilih About Google Chrome. Kemudian di sini kalian bisa melakukan yang namanya update pada Google Chrome kalian. Karena Google Chrome itu bagusnya adalah selalu up to date setiap hari dan selalu memakai versi terbaru. Jadi kalau kalian lagi proses update, kalian bisa update terlebih dahulu, kemudian restart Google Chrome kalian. Nah, jika sudah selesai, kalian bisa langsung pergi ke sebelah kiri sini. Jadi pertama kita bakal pergi ke performance. Nah, jadi di sini ada beberapa fitur pada Google Chrome yang bisa kita pakai. Jadi yang pertama di sini ada memori. Nah, untuk memori yaitu di bagian fitur ini yaitu memory saver. Ini bagusnya kalau kalian memiliki RAM yang tidak begitu besar. Contoh misalkan RAM 2 GB atau mungkin 4 GB. Dan kalau kalian memiliki RAM 8 GB itu bisa dibilang udah besar ya, angka 8. Kecuali kalau 4 GB, 2 GB, nah itu RAM-nya kecil. Jadi kalian bisa aktifkan memory saver jika RAM kalian itu tidak begitu besar untuk kapasitas giganya. Kalau gue di sini mati karena RAM gue itu 16 GB yang dimana itu udah gede banget. Nah, kemudian yang kedua ini ada speed yang dimana kita dapat fitur yaitu preload page. Jadi mana menurut gua ya untuk masalah kenyamanan dari diri gua, untuk fitur preload page ini sangat bagus banget guys. Karena apa? Karena kalau kita lihat dari deskripsinya, si Chrome ini bakal preloads halaman yang membuat browsing dan pencarian kita itu lebih cepat guys. Dan kemudian di sini kita diarahkan ke dua pilihan. Yang pertama itu extended dan yang kedua itu standard. Perbedaannya, kalau extended itu dia lebih cepat untuk browsing dan juga pencariannya. Kemudian Chrome atau Google Chrome akan preloads halaman yang sering kalian kunjungi. Entah itu YouTube atau halaman apapun itu yang sering kalian kunjungi. Dan mereka itu atau halaman yang sering kalian kunjungi akan loading cepat guys. Karena kalian sering mengunjungi situs-situs tersebut. Nah, kemudian ini ada things to consider yang perlu kalian garis bawahi juga, bahwa kalau kalian mengizinkan cookies di situs-situs yang kalian kunjungi, mungkin Chrome akan menggunakan mereka sebagai preloading, jadi menggunakan cookies kalau kalian mengizinkan cookies. Kemudian yang kedua ini, kalau si situsnya itu meminta sebuah link secara private preload links, nah itu Chrome akan selalu menyembunyikan identitas kalian guys. Jadi kalian itu sudah aman banget sama Google Chrome yang satu ini. Nah, kemudian kalau standar itu lebih di bawahnya extended, yang dimana browsing dan pencarian itu lumayan cepat, dan masalah preload juga masih sama. Jadi menurut gue itu bagusan pakai extended ya, karena kalau kalian sering mengunjungi situs-situs yang favorit ya, seperti YouTube mungkin, atau mungkin situs lain ya kan,
Nah, si Chrome ini bakal langsung ngeloadnya itu cepat guys. Dan kalau memakai cookies, nah itu bisa tambah cepat guys untuk preload situs yang sering kalian kunjungi. Kemudian kalau sudah selesai, di sini kita pindah ke sistem. Ini dia sistem. Kemudian di sistem, di sini kalian bisa matikan Continue Running Background Apps when Google Chrome is closed. Kalian matikan ini. Nah, kemudian kalian juga matiin yang namanya Use Graphics Acceleration when available. Kalian matiin. Kemudian kalian bisa klik Relaunch. Nanti bakal crash start sendiri. Nah, jika sudah selesai, di sini kalian bisa ke sini ya, bagian atas ini. Kalian tinggal masukin aja link, yaitu chrome.2/2 kali, lalu flex. Seperti ini. Jika sudah, bisa di-enter. Nah, kemudian di sini kita akan menyalakan beberapa eksperimen yang sekiranya kita butuhkan agar kita sebagai pengguna Google Chrome ini semakin lebih nyaman, guys. Nah, jadi yang pertama, di sini kita perlu cari yang namanya smooth. Cari di menu pencarian flex-nya di atas ini, ketik smooth. Kemudian nanti kalian bisa menyalakan smooth scrolling, pilih enabled. Kemudian kalian bisa klik relaunch di kanan pojok bawah. Jadi nanti ketika kalian menyalakan smooth scrolling, scrolling kalian bakal terasa lebih smooth, guys. Dan ini biasanya akan kelihatan banget kalau semisal refresh rate pada monitor atau layar kalian itu di atas 60 Hz, jadi bakal terasa banget. Nah, kemudian selanjutnya kalian bisa ketik di menu pencarian flex, yaitu GPU. Kemudian kalian bisa nyalain yang pertama, Override Software Rendering List, ini dia. Enabled. Kemudian yang kedua adalah GPU Rasterization. Kalian bisa nyalain atau enabled. Kalau sudah, kalian bisa klik relaunch di kanan pojok bawah. Dan sudah selesai. Nah, kemudian yang selanjutnya yang terakhir, di sini kita perlu menyalakan. Jadi cari di menu pencarian flex, ketik parallel. Seperti ini. Kemudian di sini kalian bisa pilih yang parallel downloading. Kemudian kalian bisa pilih enabled, lalu relaunch. Oke, jadi di sini sudah selesai di bagian flex, yang dimana kita cuma membutuhkan keempat eksperimen ini doang. Jadi yang dimana keempat ini sangat berguna. Salah satunya adalah parallel downloading, yang dimana untuk mempercepat speed download kalian di Google Chrome. Kemudian yang kedua smooth scrolling, biar scrollingnya itu lebih terasa smooth. Kemudian yang ketiga override software rendering list, yang dimana ini akan menyalakan GPU acceleration pada sistem configuration yang tidak support. Kemudian yang keempat, GPU acceleration, yang dimana ini akan memaksa untuk menggunakan GPU kalian untuk merasterize. Ini rasterize gua nggak tahu ya. Untuk merasterize web content. Jadi seperti itu. Nah, jika sudah selesai, Google Chrome-nya bisa kalian close atau kalian tutup. Nah, jadi di sini untuk settingan di dalam Google Chrome-nya sudah selesai. Jadi kini kita bakal setting di luar Google Chrome-nya. Jadi di sini kalian bisa langsung aja cari icon Google Chrome di desktop kalian seperti ini. Jika sudah ketemu untuk ikonnya, kalian bisa klik kanan lalu pilih Open File Location. Kemudian di sini nanti bakal kepilih yang namanya Chrome. Jika sudah, kalian bisa klik kanan pada Chrome lalu pilih Properties. Kemudian di sini kalian bisa klik Compatibility, lalu centang Disable Full Screen Optimization, lalu change High DPI Settings, kemudian centang Override High DPI, kemudian pilih yang Application. Jika sudah, klik OK, Apply, dan OK. Kemudian kalau sudah selesai, di kotak atas ini, yaitu tempat alamat Google Chrome kita itu di-download, kalian bisa copy aja untuk alamatnya ini, klik kanan copy, kemudian file explorer-nya kalian bisa tutup. Kemudian langkah selanjutnya, kalian bisa cari di menu pencarian Windows, ketik Graphics Settings. Jika sudah, kalian bisa pilih Graphics Settings yang paling atas. Kemudian di sini kalian bisa klik Browse. Kemudian di sini kalian bisa pastekan di kotak atasnya ini dengan cara klik, lalu klik kanan, paste, lalu Enter. Kemudian nanti kalian bisa langsung pilih Chrome. Jika sudah, bisa di-add atau tambahkan.
Kemudian kalian bisa pilih untuk optionsnya menjadi high performance. Jika sudah, klik save, lalu untuk settingsnya kalian bisa close. Kemudian langkah terakhir, atau bisa gue bilang tips terakhir, di sini kalau kalian sudah lama menggunakan Google Chrome, jangan lupa kalian untuk selalu membersihkan cache atau sampah yang dihasilkan dari Google Chrome. Caranya, kalian bisa buka Google Chrome. Kalau sudah masuk ke Google Chrome, kalian bisa pencet di keyboard Ctrl, Shift, dan Delete secara bersamaan. Ctrl atau Ctrl, Shift, dan Delete secara bersamaan. Kemudian di sini kalian bisa pilih kategori basic. Kemudian time range-nya kalian bisa pilih all time. Kemudian kalian bisa centang yang nomor 3, yaitu cache, image, and files. Jadi mana kita cuma membutuhkan untuk membersihkan yang ketiga ini, yang cache, image, and files, karena yang nomor 1 dan 2 ini nggak perlu. Karena kalian bisa lihat, ini ada keterangan bahwa kalau gua itu dapat nge-free up sebesar 8 MB. Mungkin dari kalian ada yang sampai 1 GB ya. Gua pernah tuh sampai 1 GB. Nah, jadi kalau udah kalian bisa clear data dan sudah selesai deh. Nah, jadi seperti itu untuk cara agar Google Chrome tidak lemot dan lancar pada PC atau sampai sini dulu. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah subscribe, like di sini ya, oke? Oke, video ini sampai sini dulu. Ditunggu next video ya. Dadah!